Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usfatun Fatimah, NIM 2019 0430 227. Untuk memenuhi mata kuliah Bank Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan mikro atau biasa disebut dengan LKM. Dasar hukum yang mengatur LKM itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga keuangan mikro diatur dalam sebuah perundang-undangan. Hal ini berdasar pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan BI atau Bank Indonesia. Aturan ini dikecualikan apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Lembaga keuangan mikro itu sendiri adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembayaran dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan usaha LKM. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee atau sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor keuangan. Tujuan LKM itu sendiri, yang pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, serta terdapat tujuan LKM lainnya. Kewajiban memperoleh izin usaha LKM. Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro wajib memperoleh izin usaha LKM. Permohonan izin usaha sebagai LKM disampaikan kepada kantor regional atau kantor OJK, Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM. Bentuk badan hukum LKM yaitu koperasi atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas biasa disebut dengan PT. Sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atau badan usaha milik desa atau kelurahan. Sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau beroperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20%. LKM dilarang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Bentuk-bentuk LKM. Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang berkecimpung dalam pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat. Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Dalam praktiknya, LKM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan usaha milik desa atau kelurahan, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan koperasi. Luas cakupan wilayah usaha dan permodalan LKM. Yang pertama, luas cakupan wilayah usaha suatu lembaga keuangan mikro berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, atau kabupaten atau kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM. Yang kedua, skala usaha LKM yang dimaksudkan ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan sebagai berikut.
Yang pertama, LKM memiliki skala usaha desa atau kelurahan apabila pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di satu desa atau kelurahan. Yang kedua, LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di dua desa atau kelurahan atau lebih dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Yang ketiga, LKM memiliki skala usaha kabupaten atau kota apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di dua kecamatan atau lebih dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama. Yang ketiga adalah modal. LKM terdiri dari modal disetor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok simpanan wajib, dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum beroperasi dengan besaran yang pertama wilayah usaha desa atau kelurahan sebesar 50 juta, untuk wilayah usaha kecamatan sebesar 100 juta, dan untuk wilayah usaha kabupaten atau kota sebesar 500 juta. Transformasi LKM. LKM wajib bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jika pertama, melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten atau kota tempat kedudukan LKM. Yang kedua, LKM telah memiliki 1. Ekuitas paling kurang 5 kali dari persyaratan modal disetor minimum Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam 1 tahun terakhir paling kurang 25 kali dari persyaratan modal disetor minimum Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan LKM. Yang pertama, LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 bulan untuk periode yang berakhir pada 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK. Yang kedua, penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Yang ketiga, ketentuan mengenai laporan keuangan LKM diatur dalam surat edaran OJK. Larangan-larangan bagi LKM. Menerima simpanan berupa giro sekaligus juga ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, bertindak sebagai pemimpin, memberi pinjaman ataupun pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro lainnya, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama, melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha, melakukan usaha di luar kegiatan usaha seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan OJK Nomor 13 POJK 5 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Dalam melakukan pembinaan LKM, OJK berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota, atau pihak lain yang ditunjuk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.